find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things. Halo sahabat Germanium, generasi milenial pencinta ilmu kimia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Cirilia Solina Ida. Saya adalah mahasiswi semester 4 Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cenderam Kupang dengan nomor induk mahasiswa 1801060057. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran tentang destilasi azeotrop. Lebih khususnya yang saya mau bahas di sini adalah tentang prinsip dasar dan prinsip kerja dari destilasi azeotrop. Video pembelajaran ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analitik 2 dengan dosen pengampunya Ibu Niwayan Oktarini Antonia Chandra Devi, SPD MSc. Sebelum kita belajar tentang prinsip dasar dan prinsip kerja dari destilasi azeotrop, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu destilasi azeotrop. Ada yang tahu? Ya. Jadi destilasi azeotrop adalah suatu teknik pemisahan campuran azeotrop yang dalam prosesnya digunakan senyawa lain yang dapat memecahkan ikatan azeotrop tersebut. Azeotrop merupakan campuran dua atau lebih komponen pada komposisi tertentu, di mana komposisi tersebut tidak dapat berubah hanya melalui destilasi biasa. Campuran azeotrop adalah campuran yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling terikat sangat kuat serta memiliki titik didih yang konstan atau sama. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip dasar dari destilasi azeotrop. Ketika campuran azeotrop dididihkan, fasa uap yang dihasilkan memiliki komposisi yang sama dengan fasa cairnya. Karena komposisi fase uap sama dengan komposisi fase cair, maka pemisahannya harus menggunakan destilasi azeotrop. Pemisahan campuran azeotrop biasanya dilakukan dengan penambahan senyawa lain yang bersifat volatil, sehingga volatilitas relatif dari senyawa-senyawa dalam campuran dapat berubah. Senyawa yang ditambahkan disebut entrainer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari destilasi azeotrop. Destilasi azeotrop dilakukan dengan penambahan senyawa lain. Fungsi penambahan senyawa lain ini atau entrainer ini adalah untuk mempengaruhi volatilitas salah satu komponen dalam campuran. Ketika entrainer ini ditambahkan ke dalam campuran azeotrop, maka akan terbentuk ternary azeotrop yang kemudian didestilasi sehingga akan didapatkan salah satu komponen murninya. Salah satu contoh azeotrop yaitu terdiri dari alkohol yang berkadar 96%, di mana sekitar 4%-nya adalah air. Jadi, untuk menghilangkan kandungan air tersebut dibutuhkan entrainer. Nah, berikut adalah skema tentang penjelasan pemisahan air dari etanol. Di sini dalam sistem kita lihat terdapat dua kolom, yaitu kolom azeotrop dan juga kolom entrainer. Pada kolom azeotrop ini akan dialirkan umpan, yaitu etanol dengan kadar 96% dan juga air dengan kadar 4%. Kemudian umpan tersebut akan dipekatkan konsentrasinya dengan penambahan entrainer, sehingga akan menghasilkan etanol sebagai produk bawahnya dan juga uap air, pelarut, dan sebagian etanol sebagai produk atasnya. Kemudian produk atas ini akan dialirkan lagi ke dalam dekanter. Pada dekanter ini, produk atas akan dipisahkan lagi menjadi dua fase, yaitu fase organik dan juga fase aqua. Nah, fase organik ini merupakan campuran antara entrainer dan juga etanol. Sedangkan pada fase aqua ini merupakan campuran antara air dan juga entrainer. Kemudian fase organik ini akan direbus kembali ke dalam
kolom asetrop sehingga sampai menghasilkan etanol yang murni. Sedangkan fase aqua ini akan dikeluarkan dari dekanter dan dialirkan ke dalam kolom entrainer sehingga air akan terpisah dari etanol. Nah, dari proses destilasi ini akan menghasilkan etanol dalam keadaan murni. Nah, teman-teman, mungkin ini saja yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Saya Fans Dekimit Boki dengan NIM 1801060055. Saya akan melanjutkan penjelasan destilasi asetrop tentang gambar alat destilasi asetrop, bagian dan fungsi dari destilasi asetrop. Pada penjelasan ini kita lihat pada slide gambar alat destilasi asetrop. Terdapat bagian-bagian dari destilasi tersebut, yaitu ada labu destilasi, penangas, labu didih. Labu didih ini berada pada pemisah fase dan juga labu destilasi yang berada di atas dari penangas. Selanjutnya ada motor gearbox atau mesin pencampur yang berada pada di atas labu didih. Ada juga pemisah fase. Adapun adaptor ini berada pada bagian antara labu destilat dan juga kondensor. Selanjutnya ada tabung destilat, ada kondensor, still head, dan kolom destilasi atau kolom asetrop. Pada gambar selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari destilasi asetrop. Yang pertama itu destilasi, labu destilasi. Labu destilasi ini berfungsi sebagai wadah atau tempat sebuah campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang kedua itu still head. Dia berfungsi untuk menyalur uap atau gas yang akan dimasukkan ke alat pendingin, yaitu kondensor. Yang ketiga selanjutnya kondensor, yang berfungsi sebagai aliran uap hasil reaksi serta untuk aliran air keran. Adapun labu didih. Nah, labu didih ini berfungsi untuk wadah sampel. Contohnya itu seperti pemisahan alkohol dan air. Dalam labu didih tersebut ada pipa yang sama dengan pipa dalam dan pipa destilasi. Adapun juga adaptor. Adaptor ini berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang telah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang sudah disediakan. Selanjutnya ada penangas. Penangas ini berfungsi untuk pemanas bahan yang ada di dalam labu didih tersebut. Selanjutnya ada motor gearbox atau mesin pencampur. Ini sebagai pencampur bahan yang akan didestilasi pada mantel. Mantel itu terdapat pada bagian dari labu didih tersebut yang menutupi labu didih. Selanjutnya pemisahan fase. Pemisahan fase untuk memisahkan fase dari zat hasil destilasi. Adapun tabung destilat. Nah, tabung destilat ini berfungsi sebagai wadah atau tempat dari hasil destilasi tersebut. Dan yang terakhir itu ada kolom destilasi atau kolom asetrop. Ini berfungsi sebagai memekatkan konsentrasi sampel dengan penambahan entrainer. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Susanti Wondo dengan NIM 1801060058. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi destilasi azeotrop tentang kelebihan dari destilasi azeotrop. Ada 4 kelebihan dari destilasi azeotrop. Nah, kelebihan yang pertama yaitu dapat memisahkan campuran senyawa yang memiliki titik didih yang hampir sama yang disebut sebagai constant boiling mixture karena komposisinya yang senantiasa tetap jika campuran tersebut dididihkan. Kelebihan destilasi azeotrop yang kedua yaitu dapat memisahkan campuran yang sulit untuk dipisahkan. Kelebihan destilasi azeotrop yang ketiga yaitu
produk yang dihasilkan itu benar-benar murni. Dan kelebihan destilasi azeotrop yang terakhir yaitu campuran fase uap yang dihasilkan memiliki titik didih yang sama dengan fase cairnya, sehingga campuran seperti ini tidak dapat dipisahkan dengan menggunakan destilasi biasa. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diana Junita dengan NIM 1801060059, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia analitik 2 tentang destilasi azeotrop dari kelompok 5, namun saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang kekurangannya. Kelemahan dari destilasi ini adalah biaya modal dan konsumsi energi yang tinggi, serta ketergantungan pada bahan kimia beracun seperti benzena atau karsinogenik dan sikloheksana atau mudah terbakar. Hal ini menyebabkan proses ini menjadi kurang kompetitif. Sekian dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elizabeth Yudhana dengan NIM 1801060056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan destilasi azeotrop dalam kehidupan. Yang pertama itu untuk memurnikan alkohol. Molekul alkohol dan air saling terikat dengan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan destilasi biasa. Karena itu untuk meningkatkan dari kadar 96% menjadi 99,5% dapat dipisahkan dengan menggunakan destilasi azeotrop dengan bantuan zeolit atau molekular sieve atau karbon aktif untuk memisahkan campuran azeotrop tersebut. Yang kedua, untuk memisahkan campuran yang memiliki titik didih yang hampir sama. Untuk campuran senyawa yang memiliki titik didih yang hampir sama, maka cara pemindahan dengan destilasi biasa tidak praktis dilakukan karena tidak dapat terpisah dengan baik. Untuk pemisahan senyawa yang memiliki titik didih yang hampir sama, maka dapat dilakukan dengan menggunakan destilasi azeotrop, di mana destilasi azeotrop ini pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu azeotrop positif dan azeotrop negatif, di mana azeotrop positif ini jika titik didih campuran azeotrop kurang dari titik didih salah satu larutan konstituennya, sedangkan untuk azeotrop negatif jika titik didih campuran azeotrop lebih dari titik didih konstituennya atau salah satu konstituennya. Kemudian yang ketiga itu untuk memisahkan minyak mentah menjadi fraksi yang lebih untuk keperluan tertentu seperti transportasi, pembangkit listrik, dan pemanas. Kemudian yang keempat itu pemisahan air dan etanol untuk menghilangkan kotoran seperti garam dan air laut. Udara didestilasi untuk memisahkan komponennya, terutama oksigen, nitrogen, dan argon untuk keperluan industri. Destilasi solusi fermentasi telah dilakukan sejak zaman kuno untuk menghasilkan minuman suling dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Tempat di mana destilasi dilakukan, terutama destilasi alkohol, dikenal sebagai penyulingan. Sekian penjelasan saya tentang kegunaan destilasi azeotrop dalam kehidupan. Terima kasih.